Shalom saudara, kita Aba masuk episode 514. Dari pria usia 29 tahun. Shalom Pak Eras, izinkan saya bertanya. Saya baru putus dari pacar saya setelah saya menjalani pacaran kurang lebih 4 tahun. Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karena saya dari awal mencintai dia karena dorongan orang-orang sekitar, bukan karena timbulnya dari hati. Sering ribut saat pacaran. Saya takut ketika saya menikahi dia, saya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Salahkah saya jika saya memutuskannya, Pak? Dan bagaimana jika dia sakit hati karena memang maksud saya memutuskannya supaya dia bisa dapat laki-laki yang lebih mencintainya secara tulus. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Mungkin ada faktor lain kamu mau memutuskan dia. Kalau kamu beralasan karena dorongan orang-orang sekitar, tidak sedikit orang pacaran karena memang dimulai dorongan orang-orang sekitar. Tetapi kemudian timbul cinta dan hubungan itu bisa berlanjut sampai menikah. Setelah pacaran 4 tahun, kamu merasa bahwa pacaran kamu dimulai dari motif yang salah karena dorongan orang-orang. Ini menurut saya tidak fair. Kamu sudah menikmati pacaran 4 tahun baru berkata bahwa pacaran kamu salah didorong oleh dimulai dari dorongan bukan dari dirimu sendiri. Kamu tidak fair. Jujur saja kamu sudah tidak cinta dia atau kurang cinta dia, ya. Kemungkinan 1, kamu melihat wanita lain, bisa. 2, kamu lihat banyak kekurangan dan kelemahan dari diri orang ini, kamu tidak nyaman, ya. Dikatakan dalam maksudnya saya, kamu berkata di sini kamu suka ribut, ya. Itu membuat kamu nggak nyaman dengan wanita ini, ya. Bisa, kamu sudah boring, udah mulai bosan, ya. Bisa karena wanita lain, kamu lihat perbandingan ada banyak wanita lain dan kamu mulai menyesal kenapa pilih wanita ini. Itu sangat besar kemungkinan. Yang kedua, karena kamu tidak nyaman dengan dia. Ribut terus. 3, mungkin kamu sudah melakukan hubungan yang dalam. Kamu sudah menikmati secara fisik. Dan itu menjadi pemicu kamu mau putus dia. Saya mengatakan ini bukan bermaksud silahkan lanjutkan ya, harus dilanjutkan, tidak. Kalau sudah begini tidak sehat. Menikah karena terpaksa itu berbahaya, ya. Tetapi putuslah dengan cara yang baik, minta hikmat Tuhan, ya. Nanti kalau kau pacaran lagi jangan terulang hal seperti ini. Saya beritahu saya pacaran 8 tahun. Selama 8 tahun bersih, dia gadis. Sampai menikah gadis. 8 tahun. Ada masa-masa boring, bisa. Tapi karena kita tidak menikmati pacar kita secara fisik, kita tidak boring dalam arti bisa kita konflik akhirnya putus saja ya gitu. Tetapi karena kita dalam pelayanan pada belas kasihan, 8 tahun kita lewati dan menikah, ya, dalam kekudusan tentunya, ya, sampai menikah dalam kekudusan. Walaupun punya kesempatan melakukan hal-hal yang tidak patut selama 8 tahun itu, tapi kita bisa menghindarinya, puji Tuhan. Ini saya saksikan supaya bisa menjadi perbandingan. Kalau kamu sudah tidak mencintai atau kurang mencintai dia, ya putuslah dengan cara yang baik-baik, minta hikmat Tuhan. Terus terang ya, saya tidak tahu wanitamu, pacarmu ini umurnya berapa. Kalau dia sudah seumur dengan kamu, dia sudah investasi 4 tahun dalam pacaran lalu kamu putus, itu tidak fair. Tapi saya mengatakan ini bukan bermaksud supaya kamu meneruskan hubungan kamu bertanya kepada Tuhan. Saya mengatakan apa yang menurut saya harus saya katakan. Oke, Tuhan berkati.
Pria usia 51 tahun berkeluarga, 1 putri di Jakarta. Salam Pak, sejak awal Januari 2003 khotbah-khotbah Bapak tampaknya makin ngegas tentang dunia fana vs kekekalan. Tentang dunia fana vs itu apa? Versus kekekalan. Bertentangan ya. Lawan kekekalan. Saya mulai tahu dan dengar khotbah-khotbah Bapak sejak awal-awal pandemi, dan akhir tahun 22 kemarin saya resmi pamit dari gereja lama saya dan hijrah ke GSKI Rehoboth. Saya ikut doa pagi sejak awal 2 tahun lalu, dimulai onsite plus onsite di Kebun Jeruk. Ikut jadwal puasa-puasa Bapak, dan saya puasa mandiri juga Kamis malam hingga buka puasa Sabtu pagi di GSKI Kebun Jeruk. Kalau saya lihat hidup saya masih kental dengan selera jiwa yang sudah 50 tahun tumbuh. Untuk membantainya, waduh, seperti Pak Asmuni bilang, hil yang mustahil. Kecuali dengan bondo, nekat, plus pertolongan Roh Kudus. Saya analogikan seperti sebuah pesawat yang sudah ada di runway, landasan pacu maksudnya ya. Menara kontrol sudah izinkan terbang. Pesawat berpacu melintas runway. Ujung runway sudah pasti, tapi pesawatnya tidak mumbul, tidak naik-naik karena keberatan beban, keberatan selera jiwa. Perlu booster dari Roh Kudus untuk bisa take off karena ujung runway sudah pasti. Oh Lord, please help me. Aduh, bagus banget ini. Aduh, Bapak luar biasa, usia 51 tahun masih bisa diselamatkan, puji Tuhan ya. Usia 51 tahun walaupun saya pendeta, saya belum mendapat pencerahan sedahsyat hari ini, Pak. Jadi Bapak ya, Anda luar biasa. Anda bisa menganalogikan runway tadi. Runway itu landasan pacu, ujungnya sudah dekat kok tidak mumbul, tidak naik. Bahaya ini, perlu booster Roh Kudus. Wah, luar biasa. Nanti akan saya jadikan ini khotbah juga kalau Tuhan Roh Kudus ingatkan saya. Sip, selamat berjuang bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng, puji Tuhan. Saya happy membaca tulisan ini, puji Tuhan. Dari ibu rumah tangga usia 36 tahun ya. Salam Pak Era, saya ingin bertanya. Asisten rumah tangga saya bercerita bahwa adiknya dulu dibuka mata batinnya. Mereka dari agama lain. Lalu adiknya itu melihat arwah anak pertama saya dan bapak saya yang sudah meninggal. Sedang mengelus-elus anak saya yang paling kecil usia 1 tahun. Apa bisa ya Pak orang yang tidak percaya Yesus melihat arwah bapak saya yang percaya Kristus? Bukankah arwah orang percaya sudah di Firdaus? Terima kasih penjelasannya Pak. Saya kira 1 kalimat saja, jangan percaya. Tidak perlu percaya. Seandainya itu benar, itu tidak menambah iman. Dan kalau kita tidak tahu, tidak mengurangi iman. Menurut feeling saya, saudara punya keluarga tercinta ini, jika sudah menjadi orang percaya dalam Kristus, sudah di Firdaus. Tidak usah diomongin, sudah selesai. Ya, jangan percaya, cukup. Percaya nggak ada untungnya, nggak percaya nggak ada ruginya. Ya, oke. Yuk kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Wanita usia 35 tahun bekerja, 2 anak usia 6 dan 4. Salam, sejak bulan November saya batuk parah sampai sesak nafas. Namun kini kesehatan saya sudah mulai ada kemajuan. Pertanyaan saya, saat ini saya tidak memiliki semangat apapun. Waktu saya biarkan begitu saja. Banyak pekerjaan saya yang teledor. Pikiran saya melayang-layang. Saya tidak memiliki semangat untuk mengejar karir atau membantu keuangan suami. Padahal sebelumnya saya sangat gigih berjuang. Dengan semangat apapun yang saya lakukan adalah untuk melayani Tuhan. Keadaan di tempat kerja saya juga tidak begitu bagus. Saya selalu tertekan karena bullying.
sementara saya tidak mungkin keluar atau pindah ke instansi lain. Saat ini saya merasa gagal, tidak berguna, bodoh dan malu. Saya selalu sulit tidur dan ketakutan. Saya selalu rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri. Mohon masukan bagaimana cara saya untuk bangkit dan bersemangat dan ceria lagi. Kamu itu punya banyak masalah. Masalah intimu belum kamu kemukakan di sini, ya. Hubungan kamu dengan suami baik tidak, itu pertama. Kalau kamu kecewa terhadap suami karena melihat sesuatu dalam diri suamimu yang membuat kamu kecewa, itu membuat runtuh semangatmu. Atau kalau kamu di pekerjaan mendapat bullying dan kamu tidak sanggup menghadapi bullying itu juga menjadi faktor utama. Tetapi begini, kalau itu bullying di kantor, saya beritahu kepada kamu ya. Kamu itu sudah pasti didewasakan Tuhan lewat bullying itu. Jadi terimalah itu sebagai cara Tuhan mendewasakan kamu. Dan orang yang membuli kamu tidak lama, ada ujungnya. Lihat saja nanti, ya. Lihat saja. Kamu melihat kemuliaan Allah ketika kamu dibully, kamu diam, kamu mengalah, kamu tidak membalas, top. Kamu akan diangkat Tuhan. Kamu tidak akan direndahkan Tuhan. Asik, seperti main jet coaster, ya. Ya, enggak apa-apa, ya. Tapi tetap nanti kamu akan dibina oleh orang yang saya utus membina kamu. Karena kamu punya keadaan hari ini sudah sampai tingkat stres, mungkin depresi. Ya. Kamu nanti akan dibimbing oleh orang yang saya akan utus menelpon kamu. Kuat, Tuhan menyertai kamu. Ikut doa pagi setiap hari jam 5. Itu akan memberi kekuatan batin. Jangan-jangan kamu tidak berdoa. Kalau kamu berdoa bertemu Tuhan, ada kekuatan supranatural. Kekuatan ajaib yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan kamu harus melakukan ini. Doa pagi, mendengarkan khotbah saya. Kamu akan mendapat inspirasi yang membuat kamu kuat di dalam Tuhan. Lakukan itu, nak. Ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan stres, depresi, jangan-jangan jadi gila nanti. Dalam nama Yesus, tidak. Kamu harus sehat, pulih, dan kuat. Tuhan memberkati. Oke, dari seorang wanita usia 45 tahun, dan saya tidak menunjukkan identitasnya, sudah punya anak-anak. Salam Pak Eras, makasih buat kebenaran yang selalu meneguhkan saya untuk selalu berkemas-kemas untuk pulang ke surga. Minta maaf kalau mungkin agak panjang, ya. Umur pernikahan kami sekarang 15 tahun, namun sebelumnya kami sudah menjalani masa pacaran sekitar 4 tahun dan kesalahan terbesar saya adalah tidak menjaga kekudusan selama pacaran. Padahal waktu masa pacaran saya sudah terlibat dalam pelayanan di gereja. Suami sama-sama dari Kristen, tapi tingkat pertumbuhan rohani yang masih minim atau bayi. Awal pernikahan kami menjalani hidup termasuk sesukanya. Setiap hari Minggu selalu ke gereja, tidak bertumbuh. Ditambah lagi pekerjaan kami berdua cukup baik. Jadi saya pribadi waktu itu berpikir bahwa ikut Tuhan enak sekali, diberkati secara jasmani, sehat, dan lain-lain. Tahun ketiga rumah tangga kami, saya resign, tinggal suami yang kerja. Keinginan saya mau lebih setia lagi kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat jasmani yang lebih lagi. Dan kami mendapatkannya sampai putri kedua lahir. Keluarga kami masih boleh dibilang lebih dari cukup secara jasmani. Hal ini membuat saya mau lebih setia lagi karena berkat jasmani ingin semakin ditambahkan. Saat usia pernikahan kami masuk ke 7, suami resign dengan alasan ingin punya usaha sendiri dan putri ketiga lahir. Nah, mulailah ekonomi keluarga kami tersendat. Tapi untungnya Tuhan sangat baik. Sebelumnya kami sudah memiliki komunitas sel yang mengarahkan kami pada kehidupan kekal. Bahwa ikut Tuhan harus sangkal diri dan pikul salib. Mematikan keinginan daging, mengarahkan hidup pada perubahan karakter, menjadi serupa dengan Yesus. Dan saya sudah mulai mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras lewat YouTube. Jadi saya sebagai istri sudah dipersiapkan Tuhan
untuk menghadapi hal ini. Karena usaha suami macet, akhirnya berpindah ke driver online. Wow. Pas pandemi pendapatan suami tidak mencukupi kami berlima, akhirnya kami pulang kampung, tinggal di rumah orang tua, yaitu berkebun. Duh. Selama 1 tahun kami tinggal di rumah orang tua saya, sampai akhirnya ayah saya menyuruh kami untuk kembali ke kota, ke Manado, karena kinerja suami saya yang tidak sesuai dengan ayah saya. Ayah usia 70 tahun, penatua jemaat, seorang pekerja keras, disiplin, tepat waktu, teladan di keluarga, jemaat, dan masyarakat. Suami mengajak kami tinggal di rumah kakaknya di desa lain yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tua saya. Karena untuk kembali ke Manado kami belum bisa karena tidak memiliki modal untuk usaha. Dalam kurung mobil plus motor dan barang-barang berharga lainnya sudah dijual, tinggal rumah yang masih ada. Saya merasa mungkin ini adalah tuaian atas apa yang sudah kami tabur. Khususnya saya tabur sebelum pernikahan. Saya ikuti ajakan suami untuk tinggal di rumah kakaknya walaupun sangat berat. Saya tetap bekerja karena jujur saya tidak mampu menjalani semuanya tanpa penyertaan Tuhan. Saya tetap bergereja maksudnya. Saya tetap bergereja karena jujur saya tidak mampu menjalani semuanya tanpa penyertaan Tuhan. Walaupun kakak ipar saya orangnya baik, tapi saya tidak enak tinggal menumpang dengan anak-anak sementara suami kelihatan sangat nyaman. Suami berkebun di ladang kakaknya yang hasilnya kadang ada, kadang tidak. Saya diberi upah oleh kakak ipar untuk mengerjakan pekerjaan rumah walaupun tidak bisa mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak. Tapi saya mencoba untuk tetap bersyukur dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan kami sekeluarga. Yang saya sesalkan adalah sifat masa bodoh dan ogah-ogahan suami yang saya baru lihat ketika tinggal di rumah kakaknya. Contoh, saat kami sudah tidak punya uang lagi untuk anak-anak sekolah atau ekstrakurikuler, suami tidak ada usaha apa-apa, malah bilang berhenti saja ekstrakurikulernya atau sudah tidak usah sekolah. Untungnya Tuhan kasih adik kandung saya di luar negeri untuk selalu menolong di saat yang tepat. Ya. Tapi saya tidak mau selalu merepotkan mereka. Saat saya dan anak-anak ajak doa malam, suami selalu ogah-ogahan, sementara waktu nonton dan pegang HP bisa berjam-jam, bahkan sampai ketiduran. Saat saya ajak berdua tidak pernah mau, padahal setiap minggu suami rajin ke gereja, sementara saya terlibat dalam pekerjaan di gereja, pelayanan di gereja sebagai WL, sebagai singer. Urusan merawat, mendidik, dan mengajar anak semua diserahkan ke saya. Anak rewel, bandel harus saya tangani. Saya capek, belum lagi harus mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah kakak ipar yang rumahnya sangat besar. Rumah tangga kami mau dibawa kemana? Sebentar, waktu suami berkata tidak usah ekstrakurikuler, bahkan kalau perlu tidak usah sekolah, itu mungkin juga hanya ngomong saja, tidak dari hati. Karena dia tahu kamu punya kakak di luar negeri dan bisa menolong. Jadi jangan kamu ambil hati seakan-akan suamimu begitu jahatnya. Mungkin tidak bermaksud jahat begitu. Dia hanya bermaksud supaya kamu minta tolong keluarga kamu. Jadi kamu juga jangan terlalu negatif. Tetapi tetap suamimu negatif. Dia tetap tidak bertanggung jawab secara proporsional. Namun juga harus dilihat kondisi suamimu yang memang sudah tidak berdaya. Mau cari kemana? Mungkin di balik ini suamimu berkata, aku mau dapat uang dari mana? Tapi kamu nggak tulis di sini, mungkin. Dan mestinya kamu juga mengerti, kamu sembelih pun nggak ada darahnya, istilahnya begitu. Jadi kamu juga harus tenang, jangan terlalu terpukul ya. Saya teruskan ya pertanyaan ini sebelum saya jawab lebih lengkap. Kadang karena geramnya saya sama suami sampai anak-anak jadi korban saya pukul. Nah, ini kamu salah. Kamu pelayan Tuhan. Kamu mendengarkan khotbah saya pasti tahu. Jangan menghidupkan manusia lama, jangan memuaskan daging. Ya, kamu diproses Tuhan ini. Kalau keadaanmu baik-baik di kota,
kamu mungkin juga tidak akan berubah dan jangan-jangan tidak pernah masuk surga. Dengan keadaan ini kamu bisa malah masuk surga. Ya apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Jadi bersyukur dengan keadaan ini kamu diproses untuk dewasa. Nah, kamu sampai pukul anak ini kamu gagal. Jangan lakukan lagi. Kuasai diri, kendalikan diri, belajar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Saya pernah ajak suami sharing bicara berdua, tetapi tidak ditanggapi serius. Sering saya berpikir untuk saya akan balik saja ke Manado sendiri untuk usaha kecil-kecilan. Nah, hati-hati. Suamimu juga mungkin stres, kecewa, hidup kok begini. Jadi kamu juga harus menanggapi suami seperti pasien, menanggapi dia bukan sebagai orang sehat, tetapi menanggapi dia sebagai orang sakit. Kamu harus jaga keluarga ini. Kalau suami lemah, suami kalau suamimu kesurupan, taruh apa yang membuat dia begitu, kamu jangan kesurupan. Kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Kamu yang harus menopang keluarga. Kalau suami tidak bisa jadi pilar karena kondisi limbung, kamu tidak boleh limbung. Kamu harus kokoh walaupun keadaan kamu berat. Dengar baik-baik ini, ya. Jangan tinggalkan suami. Kamu akan menghancurkan hidupmu, anak-anakmu. Tapi gimana anak-anak kalau ditinggal? Nah, iya kan? Saya hanya bisa menangis sama Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan kalau memang ini harus pikul sebagai salib. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada orang yang mau menguatkan dirinya sendiri. Jadi kamu jangan manja, kolokan kepada Tuhan. Tuhan beri aku kekuatan. Tapi kamu tidak menguatkan dirimu. Yosua pasal 1 mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Waktu Musa meninggal, Yosua bisa stres juga. Wah, ini pekerjaan besar, memimpin bangsa yang jumlahnya jutaan-jutaan. Tapi Tuhan berkata, teguhkan, kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini juga firman untuk kamu, nak. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu kalau hanya minta pertolongan, kekuatan Tuhan, tapi kamu tidak menguatkan dirimu sendiri, tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya tetap berkenan pada Tuhan? Pasti kamu sudah tahu, tidak usah tanya saya, karena Roh Kudus akan pimpin kamu. Saya mungkin terlalu menuntut lebih kepada suami untuk jadi teladan terhadap anak-anak. Oke, kamu bukan hanya menuntut suami, kamu juga menuntut keadaan. Harus menjadi seperti yang kau ingini. Dan itu salah. Ya, kamu juga ada unsur dominannya di sini. Dan itu menyakiti dirimu sendiri. Tapi saya sendiri masih belum bisa jadi istri yang baik. Mohon bimbingannya Pak Eras. Saya ingin ada mesbah doa keluarga walaupun kondisi ekonomi rumit. Ya, kamu ingin. Tapi kalau suamimu belum sanggup, jangan paksa. Kamu dulu yang mulai dengan anak-anak. Ajak suami tidak mau, kamu bikin dengan anak-anak sendiri. Kalau kamu ajak dia berdoa berdua nggak bisa, kamu doa sendiri. Jangan nuntut kamu mau mengatur orang menjadi seperti yang kamu ingini. Sedangkan kondisi suamimu lagi limbung, lagi stres, atau mungkin juga kesurupan apa, sehingga dia tidak bisa ikuti mau kamu. Nah, kamu jadi stres, frustasi, lalu sampai mau meninggalkan rumah. Itu kamu konyol. Itu kamu bisa ditipu kuasa gelap. Saya ingin ada mesbah doa di keluarga walaupun kondisi ekonomi rumit. Tapi kalau ada Tuhan dalam keluarga, pasti ada jalan keluar. Iya. Tapi suamimu tidak bisa diajak berpikir seperti kamu berpikir. Jangan paksa, ya. Nah, yang kamu lakukan begini, saudara. Ini juga untuk yang lain yang mendengarkan jawaban saya. Kalau kita dalam kondisi yang sulit dan tidak ada jalan keluar, kamu jangan berpikir 10-20 langkah ke depan. Jalani satu langkah ke langkah berikut. Yang penting bisa dilewati dari hari ke hari. Kamu gusar seperti ini karena kamu memikirkan ke depan bagaimana. Ke depan tidak bisa kamu pikir. Belum bisa kamu pikir. Jadi yang bisa kamu lakukan sekarang dari 1 meter, setengah meter, 1 meter, 1 meter ke depan. Bukan 10 meter. Sehingga kalau orang tanya apa kabar, jawabanmu hanya bisa dilewati.
Nanti kalau Tuhan beri kamu visi, memandang 10 meter, 50 meter, bisa. Kalau kondisi begini kita nggak bisa lihat 10 meter, jalan berkabut. Karena jalan berkabut, kamu jangan lihat 10 meter ke depan. Kamu stres. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ikut doa pagi bersama saya. Dengarkan khotbah saya. Tuhan pasti beri hikmat dan kekuatan. Jangan berpikir jauh-jauh dulu. Kondisi seperti ini adalah kondisi di mana kamu atau saudara semua yang mendengar jawaban saya ini, yang ikuti Abam ini, kondisi seperti ini kondisi di mana kita hanya mau duduk diam di kaki Tuhan dan melewati dari hari ke hari. Ya, oke. Yang saya mau stressing, saya mau tekankan di sini, jangan ngatur suami yang tidak bisa diatur. Nanti malah jadi ribut, runyam. Jangan banyak mulut, diam, lewati hari. Pasti kamu bisa lewati. Saya cukup tua, walaupun belum tua sekali. Sudah menjalani, melewati keadaan-keadaan sulit yang tidak bisa saya saksikan saat ini. Tapi jawabannya sama, bisa dilewati. Ya, oke. Sekarang yang berikutnya. Wanita usia 26 tahun, single, wira swasta. Salam Pak, saya ingin bertanya hubungan antara anak dan orang tua yang baik dan benar menurut Alkitab seperti apa? Apakah ada ayat yang bisa saya jadikan pedoman? Sebelumnya saya seorang anak yang selalu nurut dan manut sama orang tua saya. Teman-teman saya juga menilai demikian. Prinsip saya, kalau saya bisa nurut, saya turutin. Karena nggak mau cari masalah sama orang tua. Saya main aman. Peraturan-peraturan rumah saya turutin. Termasuk penilaian orang tua saya terhadap teman-teman pria saya. Saya sedang proses dalam mencari pasangan hidup. Walaupun begitu orang tua juga manusia kadang bisa salah. Karena terlalu nurut, beberapa orang menilai hidup saya disetir oleh orang tua saya. Saya dinilai tidak ada arah hidup karena apa-apa serba manut orang tua. Saya memiliki teman dekat pria yang menilai saya sudah berkembang dan menemukan jati diri karena saya memiliki teman dekat pria yang menilai saya susah berkembang dan menemukan jati diri karena disetir oleh orang tua. Dia berkata nurut boleh, tapi terlalu nurut itu tidak punya pendirian sendiri dan sulit menemukan jati diri sendiri. Menurut Bapak, apakah sikap saya ini salah? Atau orang tua saya yang selalu menyetir saya? Atau pria yang saya temui ini salah? Mohon pencerahannya Pak. Prinsip saya lebih baik kembali ke Alkitab saja. Sebenarnya hubungan antara anak dan orang tua yang baik dan benar di hadapan Tuhan Yesus itu seperti apa? Terima kasih. Yang pertama, hubungan ideal antara orang tua dan anak akan tidak pernah ditemukan atau sulit ditemukan. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya semua manusia tidak mencapai gambar dan rupa Allah. Tetapi dalam Yesus Kristus, kalau seseorang betul-betul bertumbuh, dia menemukan kemuliaan itu. Artinya kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah. Kalau orang tuamu sampai pada tingkat ini, apapun yang dia katakan, kamu harus turuti. Tetapi kalau tidak, saya tidak tahu. Kamu harus bisa membedakan apa yang harus dituruti, apa yang tidak harus dituruti. Tetapi pada umumnya, nurut orang tua lebih untung. Nah, saya senang membaca tulisan ini karena kamu wanita baik-baik. Saya percaya kamu lebih aman nurut orang tua daripada tidak nurut. Kalau orang berkata kamu kehilangan jati diri karena kamu nurut orang tua, itu salah. Jati dirimu nurut orang tua, itulah jati dirimu. Bagaimanapun nurut orang tua akan lebih baik daripada tidak. Ya, saya tidak tahu seberapa tinggi kualitas orang tuamu, tetapi bagaimanapun menurut apa yang saya lihat dari pengalaman saya, nurut orang tua lebih baik. Jadi kalau kamu dikatakan kehilangan jati diri karena nurut orang tua, itu salah. Itulah jati dirimu, nurut orang tua. Pada umumnya, hampir semua orang tidak menemukan jati diri dalam hal ini. Dia menemukan jati diri di luar, tidak nurut orang tua. Mengenai pria temanmu yang berkata kamu susah berkembang,
Saya tidak sejahtera membaca ini. Saya tidak sejahtera membaca ini. Kamu pertimbangkan, kamu jalan dengan pria ini. Kalau dia pria yang baik, dia tidak akan mengatakan itu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang menempatkan saya menjadi pengasuh Abam, saya tidak sejahtera membaca kalimat ini. Jadi kamu mempertimbangkan meneruskan hubungan dengan pria ini. Kalau dia pria yang baik, dia tidak akan mengatakan hal itu. Percaya ucapan Omeras sayang. Ngerti? Kamu pertimbangkan hubunganmu dengan dia. Kalau dia pria yang baik, dia tidak akan mengatakan hal ini. Saya khawatir dia mengambil keuntungan di balik perkataan ini. Kamu terlindungi kalau kamu nurut orang tua. Tidak ada orang yang nurut orang tua lalu celaka, itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali orang tuanya gila, ateis, ya, jahat. Tapi kalau lihat orang tuamu, dia hanya sangat melindungi kamu, overproteksi. Orang tuamu juga tidak berpikir terlalu luas. Dia bukan seorang yang berpikir terlalu luas. Tetapi dia ingin anaknya, kamu disayangi, terlindungi. Kamu masih umur 26 tahun, belum terlalu tua, nak. Belum. Jadi ikuti orang tua saja. Baik, sampai di sini Abam. Jangan lupa ikut doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.